Cek sound dulu, apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Kak. Terdengar, Pak. Oke, thank you. Kita ini ya, eh, kita ketemu lagi di mentoring bersama nih buat teman-teman dari seluruh menti atau mahasiswa-mahasiswi magang DTS-TSA. Dan kali ini kita akan membahas tentang setup Wazuh untuk incident response. Nah, aku pengen sedikit cerita tentang first impression dari Wazuh. Wazuh itu gampang sekali diinstalnya. Cuman butuh satu perintah aja buat menginstal Wazuh di Linux teman-teman. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah dapat kemarin project untuk menginstal Ubuntu pada virtual machine gitu ya. Itu udah tinggal satu perintah kemudian jalan gitu. Nah, yang kemarin ya ada sedikit kendala dan saya juga baru tahu ya bahwa Wazuh ini nggak bisa dideploy di mesin yang punya RAM di bawah 4 GB. 3 GB mepet banget, 2 GB nggak jalan gitu. Jadi pastikan aja nanti VM teman-teman itu di RAM-nya 4 GB dan walaupun ini agak resource konsumtif gitu ya, tapi ini fun gitu ya. Kita bisa lihat sesuatu yang tidak bisa kita selidiki tanpa Wazuh gitu ya, tanpa adanya SIEM gitu. Jadi nanti kita akan melihat banyak tentang hal tersebut dan kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu, gitu ya. Sebelum kita masuk ke dalam ini ya, mungkin teman-teman kita kenalan lagi, walaupun kita udah pernah ketemu sebelumnya ya, mungkin di saat sesi perkenalan course atau saat mentoring bersama bulan Oktober kemarin. Nama saya Ismail Hakim, saya founder dan CEO dari Cyberkarta. Kemudian job role saya biasanya sebagai instruktur, kalau nggak penetration tester, kalau nggak bug hunter ya, tergantung arah mata angin ada di mana. Mungkin teman-teman ingin melihat beberapa hal tentang cyber security yang kami share, kami rangkum di dalam Instagram The Cyberkarta. Itu sedikit perkenalan aja. Kemudian kita sebelum kita masuk ke dalam Wazuhnya itu sendiri, ada baiknya kita membuat meeting ini atau mentoring ini lebih struktural. Jadi kita mulai dari hal dasar yaitu framework dulu. Nah, yang namanya framework itu penting sekali sih buat yang baik defensive security maupun offensive security. Ini akan mempermudah, framework akan mempermudah dalam memanage, mendesain gitu ya, mendesain sebuah infrastruktur, sebuah layanan security yang mencakup keseluruhan dari organisasi atau bahkan keseluruhan dari satu negara. Ya, ini adalah frameworks. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar PHP atau PHP ya, PHP, kemudian JavaScript gitu kan. Di bahasa pemrograman tersebut kan ada framework-framework juga ya. Contohnya misalkan kalau misalkan kita pakai Node.js gitu kan, di situ ada Express.js, kemudian kalau misalkan kita mau desain di bagian depannya ada React, ada Next.js. Kemudian kalau pakai bahasa PHP gitu ya ada Laravel, ada Code Igniter dan sebagainya. Framework tersebut itu jauh mempermudah kinerja developer dalam membuat code gitu. Begitu pula di cyber security itu juga ada framework tersendiri. Coba kita lihat dari framework ini ya. Contohnya yang pertama dari NIST. Ini adalah lembaga standarisasinya Amerika ya. Ini ada Cyber Security Framework. Ininya mudah, 5 aja. 5 elemen penting di cyber security. Ini beda dari CIA, bukan confidentiality, integrity, dan availability. Ini lebih untuk manajemen ya. Ini lebih untuk manajemen cyber security di lingkungan kerja teman-teman. Dimulai dari nomor 1 yaitu identify. Identify itu teman-teman mengidentifikasi aset
mengidentifikasi server, mana yang harus dilindungi, mana yang sifatnya kritikal. Kalau misalkan server tersebut nggak jalan, bisnis kita hancur. Yang mana tuh servernya? Identifikasi. Karena disitulah proteksi maksimal kita sebagai cyber security. Itu ya. Jadi identifikasi dulu. Kita harus tahu lapangannya kayak gimana gitu ya. Kita bayangkan kita seorang pembalap gitu ya. Tapi kalau kita nggak tahu tracknya ya kita gimana bisa balapan? Orang ngikutin track aja nggak bisa gitu ya. Makanya identifikasi dulu awalnya. Itu di mana-mana cyber security kalau levelnya manajemen selalu pertama identifikasi. Kemudian yang kedua, buat sistem proteksi. Buat sistem proteksi dengan menggunakan, teman-teman pasti udah belajar, namanya firewall, intrusion detection system, intrusion prevention system, dan sebagainya ya. Mungkin ada web application firewall, kemudian ada email protection, ada web security appliance, dan sebagainya ya. Itu adalah proteksi. Proteksi ini tujuannya adalah untuk mencegah serangan cyber masuk. Tuh, gunakan password yang kuat masuk ke dalam proteksi. Dan ada saatnya yang namanya proteksi itu enggak 100%, teman-teman. Sekali lagi, proteksi itu enggak bisa 100%. Ada kalanya proteksi itu gagal. Nah, proteksi itu gagal, mungkin ada celah di proteksinya yang belum diketahui oleh orang-orang sebelumnya, belum diketahui oleh komunitas, itu kan bisa jadi jalan masuk juga ke dalam jaringan dalam yang kita usahakan ya, yang kita jaringan dalam perusahaan kita gitu. Makanya ada yang namanya deteksi dan respon. Dan kedua hal ini, deteksi sama respon, ini hal yang cenderung disepelekan, terutama di Indonesia. Di Indonesia mungkin kalau misalnya kita bicara cyber security, kita selalu bicara pada level proteksi. Nggak ada level deteksi, respon, recover. Yang 3 terakhir itu nggak ada gitu ya. Cuman identifikasi sama proteksi. Nggak cukup ya teman-teman. Kita butuh deteksi, respon, recover. Sistem deteksi dan sistem respon ini nanti, bahkan yang recover, ini nanti bakal banyak dibantu oleh Wazoo. Dan makanya ada job yang namanya security analyst, incident responder, itu mereka main di situ. Detect, respond, recover. Teman-teman ngambil magang ini, berarti teman-teman berada di level detect, respond, dan recover. Inilah incident responder gitu ya. Karena tugasnya dia mendeteksi ancaman yang masuk. Yang mana yang merupakan ancaman yang benar-benar bahaya. Ancaman itu datang banyak sekali ya. Ini saya ketika setup nanti ya, server Wazoo ini yang nanti saya akan disclose ke teman-teman atau saya tunjukkan ke teman-teman, saya setup server di salah satu provider yang cukup ternama, cloud, begitu jalan 5 menit, udah ada yang nge-brute force SSH. Udah ada yang brute force, baru 5 menit. Ini something kan ya, berarti ada bot yang bisa mendeteksi kalau ada server baru yang muncul di internet. Nah, ini ya, kita bisa tahu itu ya dari detect, respond, recover ini. Aku detect gitu ya. Aku detect ada brute force SSH ke serverku dalam 5 menit. Setelah saya publish server online. 5 menit. Nah, kemudian nanti detect ini ya, nggak semuanya itu harus direspon ya. Karena proteksi kita bagus gitu kan. Kita punya proteksi, jadi ancaman yang datang itu terproteksi, kita bisa detect tapi terproteksi. Tapi beberapa ada yang bocor masuk ke dalam. Mungkin skalanya 0,0001% gitu ya. Tapi tetap aja ya, begitu ada yang masuk, itu yang akan memporak-porandakan jaringan kita. Gitu kan. Makanya ada respon di sini. Respon ini cakupannya sebenarnya luas banget loh teman-teman. Nggak cuman ketika data jebol, ketika datanya udah dijual di di forum gitu ya, baru kita ngerespon. No, tidak seperti itu. Dengan deteksi yang bagus, kita bisa tahu ya ketika ada kejebolan akun misalkan, proteksi kita jebol, kita deteksi gitu ya, kita respon secepat mungkin.
Sehingga si penyerangnya nggak sampai nyentuh database, nggak nyampe sentuh data-data pribadi yang tersimpan di server kita. Itu adalah respon yang baik. Di sana juga ada metrik tertentu ya, ada MTTR gitu ya, mean time to respond. Jadi tingkat bagus tidaknya incident responder itu dinilai dari seberapa cepat dia mendeteksi serangan yang datang dan seberapa cepat dia merespon serangan tersebut. Nggak usah nunggu sampai datanya itu dijual, kita bisa langsung eksekusi, kita langsung bisa defensif pada saat itu juga. Ingat bahwa defensive cyber security atau blue team itu main di kandang. Kita punya advantage di kandang sendiri. Kita punya budget, kita punya infrastruktur. Kita bisa tentukan sendiri secara fleksibel. Kandang kita mau dibuat sesulit apa untuk dijebol oleh penyerang. Gitu ya. Kemudian nggak kalah penting yang terakhir itu recover. Ketika ada deteksi serangan ada yang masuk, itu kita harus lihat seberapa jauh penyerang itu memporak-porandakan jaringan kita. Apakah dia sampai membuat sebuah exploit? Apakah dia sampai membuat backdoor di sana yang dia bisa akses kapanpun dia mau? Kita harus recover dari itu. Jadi nggak hanya respon, kita harus bersihkan backdoor, kita bersihkan virus-virusnya yang ada di server kita, kemudian framework ini akan kembali lagi ke identify gitu. Jadi ini akan selalu berputar, ini akan saling relate satu dengan yang lainnya. Gitu. Ini adalah framework yang kita pakai secara luas di cyber security. Kita udah nggak di level confidentiality, integrity, availability lagi, kita udah pada level ini. Kita udah pada level gimana caranya kita proteksi, deteksi, respon, dan recover. Nah, ini adalah satu bagian yang menurut saya menarik gitu ya. Kita kan sebagai defensive cyber security itu kadang merasa kita yang dihajar habis-habisan gitu ya. Brute force datang, apa datang, bla 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 datang, exploit datang. Tapi sebenarnya coba kita lihat, kita balikan lagi ke psikologisnya si penyerang gitu. Gimana sih psikologisnya penyerang ketika kita berhasil mempertahankan server kita, jaringan kita dari mereka gitu. Coba bayangkan aja gitu. Jadi kita nggak dapat yang negatif terus dari ini. Kita nggak sekedar mempertahankan, tapi kita juga membuat si penyerangnya itu merasa annoyed atau merasa apa ya, kena mental lah gitu maksudnya. Gitu. Nah, ini ada level dimulai dari bawah kita lihat ya. Level di mana defensive cyber security itu bisa membuat penyerangnya itu menjadi kewalahan gitu ya. Nah, dimulai dari yang bawah, hash value. Hash value itu misalkan gini ya, kita kemasukan virus gitu ya. Kemudian virusnya kita hashing, kita hash. Kemudian kita pakai untuk deteksi gitu ya virusnya. Jadi nanti ada file yang masuk kita hash, kemudian kita bandingkan dengan value yang kita punya di dalam database kita. Jadi signature detection gitu kan. Nah, teman-teman kan pastinya juga udah belajar ya hash itu apa ya. Ini bisa menjadi hash ini bisa jadi identifikasi buat file-file virus atau file malware. Dan ini sifatnya trivial gitu. Trivial. Misalkan gini ya, aku membuat virus sederhana nih yang nggak bisa berjalan ya, misalkan ambil misalkan password admin, kirimkan ke misalkan 10 gitu ya, IP address-nya attacker gitu ya. Nah gitu, virusnya tugasnya ngambil password administrator dan kirimkan ke IP address 10 gitu ya. Nah, kita coba hash ini ya. Kita coba hash ini. Kita pakai
SHA-256 online aja ya. Coba. Nah, ini ya ada hash ya. Jadi teman-teman kan udah tahu ya yang namanya hash gitu ya. Nah, jadi ini ya si malware ini yang saya buat, yang malware yang nggak bisa jalan ini ya. Ini punya hash value ini. Kemudian hash value ini kita masukin ke database deteksi gitu ya. Terus begitu ada file datang gitu ya, kita hash ulang semua file yang datang, kemudian kita bandingkan dengan hash value ini. Kalau ada hash value yang sama, artinya itu virus yang udah atau malware yang udah kita deteksi sebelumnya, kita blokir aja gitu. Jadi itu ya, kita bisa pakai hash ini untuk deteksi malware. Cumannya di sini ya, cuman kita nggak bisa bergantung 100% sama hash. Karena yang namanya hash itu, ketika kita ganti ya, di bawahnya ya, kemudian kita tambahkan dan gitu ya, udah ganti lagi hashnya. Lihat ya ini, ketika nggak ada dan, atau selesai ya, selesai gitu ya. Ketika nggak ada selesai, ketika ada selesai dimulai dari 42D3 gitu ya. Ketika ini value awalnya itu A6E97 ya. Artinya si penyerang itu bisa aja nambahin trivial di sini, kemudian hash value-nya itu berubah total sehingga sistem deteksi kita nggak kerja. Itu masalah pada signature detection. Ketika kita cuma pakai hash value, si penyerang cuma nambahin selesai gitu ya. Udah ganti lagi hashnya. Kita berarti harus buat ini banyak gitu ya. Kita harus buat signature yang banyak gitu. Dan signature detection ini makin hari itu makin dikurangi, makin kurang powerful gitu. Karena dia mudah sekali di bypass, tinggal ubah source code sedikit udah nggak kedeteksi itu. Kalau pakai yang hash ini, yang hash value ini ya. Nah, makanya dibilang trivial karena Makanya dibilang trivial karena itu mudah sekali sih buat penyerang. Orang kalau misalkan defendernya tahu hash value-nya, ya udah, aku tinggal buat satu line baru, kemudian aku kasih hal-hal yang nggak jelas, misalkan apa tadi selesai gitu kan nggak jelas ya itu. Artinya dia mudah sekali untuk ini. Itu belum, si penyerang masih gampang untuk membuat hal yang baru lagi. Kemudian yang kedua ada IP address. Nah, ini juga si penyerang kalau misalkan IP address-nya kedetek, dia tinggal pakai aja host lain, server lain yang udah dia infeksi, kemudian dipakai untuk nyerang tempat kita, gitu, nyerang ke server kita. Nah, kedetek lagi, dia ganti IP lagi, nyerang tempat kita. Nah, kemudian ke atas lagi ya, ini mulai agak-agak mikir ini si penyerang ya dari domain names gitu. Nah, domain names ini kan juga bisa diblokir ya. Kalau domain names itu kan jelas ya kepemilikan satu perusahaan. Itu kalau misalkan udah diblokir ya udah gitu. Dia harus bikin domain baru, dia harus register baru, dia harus membuat internet percaya domain barunya. Nah, ini udah mulai agak annoy, udah mulai agak sulit. Tapi masih pada level simple. Nah, selanjutnya yang cukup annoying, yang cukup meresahkan bagi penyerang gitu ya, itu apabila network atau host artifaknya itu ketahuan. Nah, contoh di sini adalah kalau teman-teman tahu ya, kita enkripsi pakai HTTPS itu ya. Kalau misalkan SSL atau TLS signature-nya itu ketahuan, nah itu udah mulai annoy. Jadi kita bisa membuat sistem deteksi dari signature dari SSL atau TLS-nya, secure socket layer atau transport layer security-nya. Kita bisa buat sistem deteksi dari situ. Dan itu mau dia mengubah virusnya, mau mengubah domain name-nya, IP address-nya, kalau dia punya satu signature SSL TLS yang sama, ya udah tetap kedeteksi gitu ya. Mau gimana pun tetap kedeteksi kalau SSL TLS-nya metodenya tuh sama. Kemudian selanjutnya tools, ini udah mulai bikin sakit mental si penyerangnya.
Karena tools itu macam-macam ya kan, ada tools yang Cobalt Strike macam-macam gitu ya. Kemudian misalkan toolsnya itu pakai ransomware gitu ya, ransomware jenis apa gitu, udah ketahuan ransomware-nya, ya udah kita bisa bikin sistem deteksi dari behavior, dari kebiasaan dari malware yang dibuat oleh si penyerang. Biasanya malware-nya itu masuknya dari SSH misalkan, kemudian dia melakukan enkripsi, terus habis itu ternyata kunci enkripsinya masih disimpan di RAM dalam waktu tertentu. Kita bisa recover itu. Kita bisa recover ransomware yang dibuat gitu. Karena kebanyakan kemarin ya di sesinya Pak Bayu itu juga, Mas Bayu itu juga membicarakan tentang ini ya. Kadang masih ada ransomware yang menyimpan kunci di RAM gitu ya. Ini di bagian tools. Kalau kita tahu ya udah kita mempersulit lagi, udah mulai mentalnya kena nih. Apalagi kalau yang paling atas TTP atau istilahnya taktik, teknik dan prosedur. TTP itu adalah taktik, teknik dan prosedur. Ini adalah kebiasaan dari penyerang. Contoh aktor grup Lazarus gitu ya. Itu punya kebiasaan menyerang sendiri. Cara nyerangnya itu kayak gimana? Itu punya karakteristik sebenarnya. Kalau teman-teman bisa lihat dari beberapa berita dari menggunakan MITRE ATT&CK itu ya, kayak Lazarus yang katanya konon katanya menjadi dompet digitalnya Kim Jong Un gitu ya, Korea Utara. Itu ada sedikit cerita, si Lazarus ini itu sering menyerang ya. Itu kan nanti duitnya itu masuk ke Korea Utara gitu. Jadi itu menjawab ya sebenarnya Mas, ini ya kita hampir yakin bahwa Korea Utara itu kan negara yang tertutup, itu kenapa kok bisa dia punya resource yang besar ya, karena ada attacker grupnya si Lazarus itu yang dia nyuri aset-aset kripto kemudian ngirimin ke Korea Utara, jadi dia bisa sustain untuk nuklir programnya dan sebagainya. Nah, si Lazarus ini punya TTP, punya taktik, teknik, prosedur sendiri. Biasanya dia nyerangnya kayak gini, karakteristiknya kayak gini, kemudian kayak gini. Dan TTP ini, taktik, teknik, prosedur ini sering di-share di blog ini. Makanya teman-teman membiasakan kalau jadi incident responder itu bikin blog. Ini emang kayak gitu. Kita antar incident responder kita sharing pakai blog. TTP-nya di-share di blog, kemudian orang-orang pada tahu. Nah, itu penyerang udah kena mental di sana. Karena karakteristik serangan itu dibangun butuh bertahun-tahun. Dia harus mengubah secara keseluruhan cara menyerangnya, secara detail. Mereka harus ubah. Gitu. Overall, mereka harus ubah. Jadi ketika TTP ketahuan, di-share online, kita cyber security tahu TTP yang digunakan, kita bisa membuat penyerang itu benar-benar kewalahan, nggak bisa. Udah kalau kita tahu TTP-nya, kita implement di jaringan kita untuk sistem deteksi, udah kelar itu penyerang-penyerang. Makanya ini adalah sebuah piramid. Ini adalah piramid kekesalannya seorang penyerang cyber. Jadi nggak hanya kita aja yang sebenarnya diserang terus gitu ya, tapi mereka juga sebenarnya kena serangan mental juga kalau gagal terus serangannya gitu ya maksudnya. Kita harus melihat dari sisi yang lain juga, jangan kita melihat dari sisi yang terbuli terus gitu ya. Enggak, mereka juga terbuli kalau misalkan kita buat sistem deteksi yang bagus. Nah, lalu di sini ya ini sangat relate dengan tadi yang kita sebutkan, yaitu TTP, taktik, teknik, prosedur di sini. Walaupun di sini hanya mencantumkan 2 ya di dalam matriks ini, tapi kita sebenarnya bisa lihat lebih dalam lagi di dalam attack.mitre.org di sini. Yang di atas ini ada reconnaissance, resource development, initial access, execution, persistence, dan yang berikutnya itu total ada 14. Itu disebut dengan taktik. Taktik itu adalah sebuah grup gitu. Sebuah grup untuk metode serangan.
Terus di bagian bawahnya di sini ada namanya teknik gitu. Tekniknya itu macam-macam nih. Misalkan recon ya. Recon itu kan kita melakukan scanning, baik itu pasif recon maupun aktif recon. Di situ ada active scanning, gathering victim host information, kemudian identity information mungkin dari sosial media ini ya. Kemudian network information digather juga dari DNS-nya atau yang mana gitu kan. Ini sudah dalam satu grup reconnaissance gitu ya. Jadi kita bisa melihat kebiasaan dari penyerang dengan menggunakan ini, dengan menggunakan taktik, teknik, ditambah dengan prosedur. Kalau prosedur itu runtutan, gimana cara si penyerang itu melakukan aksinya. Misalkan dia melakukan scanning dulu, active scanning, kemudian dia melakukan misalkan melakukan apa ya? Dia melakukan brute force SSH gitu, nanti ada di sini. Kemudian dia berhasil melakukan privilege escalation, ada di sini. Jadi prosedur itu adalah teknik yang dijahit satu sama lainnya. Itu akan membentuk sebuah rantai. Itu adalah prosedur, gitu ya. Taktik tadi adalah seluruh ya. Kita bicara pada grup. Teknik itu adalah serangan secara lebih detailnya lagi. Prosedur itu adalah teknik yang dijahit sehingga membentuk satu step by step bagaimana si penyerang itu mendapatkan akses ke jaringan kita. Nah ini ya tentang MITRE ATT&CK. Teman-teman sangat bisa ya mengakses ini attack.mitre.org. Coba teman-teman bisa lihat di sana lebih dalam lagi. Mungkin teman-teman dalami kayak apa sih. Misalkan ada satu APT ya atau Advanced Persistent Threat itu ya, contohnya kayak Dragonfly, contohnya kayak Lazarus gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu ya. Coba lihat TTP-nya di sana, kita bisa lihat dari attackmitre.org. Nah, kemudian ada lagi nih, ini juga menarik ini ya. Kita bicara framework yang menarik dan applicable di dunia cybersecurity, terutama di incident response. Nah, ini adalah intelligence pipeline. Ini sangat relate dengan yang namanya threat intelligence gitu. Nah, incident response nanti tuh kan ada beberapa level ya, ada yang level 1, level 2, level 3 gitu kan. Nah, si incident response nanti terkadang dia harus update akan informasi-informasi di internet gitu. Tapi nggak semua informasi di internet itu relate dengan perusahaan kamu, dengan apa yang kamu bikin, yang kamu pertahankan itu nggak semuanya relate. Jadi teman-teman harus tahu mana informasi atau mana data yang relate dengan perusahaan teman-teman. Coba kita lihat dari sini. Kita lihat dari yang warna merah di sini ya, ada operating environment yang disebut dengan the winds of the internet. Jadi serangan itu kan terjadi ya, setiap saat serangan cyber itu terjadi, tapi nggak sebagian besar itu nggak relate sama perusahaan teman-teman. Jadi itu adalah the winds of the internet. Jadi teman-teman boleh baca, tapi nggak, itu hanya sekedar berita yang nggak menyebabkan long term effect buat teman-teman. Dari winds of internet yang sifatnya luas sekali, teman-teman coba kecilkan skopnya di situ ya. Coba lihat, kita kecilkan sehingga kalau dikecilkan itu menjadi sebuah data. Nah, sebuah data ini biasanya udah ada informasi seperti IP address ini melakukan serangan ke sini gitu ya. IP address ini melakukan serangan ke sini. Kemudian ditambahkan lagi, informasi, ditambahkan datanya di sana menjadi sebuah informasi. Itu lebih kecil lagi skopnya nanti. Misalkan ditambahkan waktunya kapan. Nah, tapi dari ketiga ini ya, baik dari operating environment, data, dan information, ini masih belum terlalu relate ke teman-teman. Masih butuh satu penambahan informasi lagi gitu ya, yang agar bisa menjadi intelijen gitu ya. Intelijen ini udah benar-benar berdampak ke teman-teman, udah benar-benar deket sekali dengan teman-teman. Informasi ini udah deket sekali dengan perusahaan teman-teman. Kemudian dari intelijen ini barulah dibuat satu decision atau dibuat satu pengambilan keputusan gitu ya. Pengambilan keputusan harus berdasarkan ini ya, intelligence ini supaya pas
Nah, kita lihat contohnya ya. Di bagian kiri ini adalah satu dari dark tracer ya. Ini ada bagian kiri, gambar ini adalah the wings of the internet ya. Jadi ini nggak tahu kita relate apa enggak ya. Jadi di sini ada stealer malware ya. Stealer malware itu ya malware yang nyuri kredensialnya teman-teman, nyuri username passwordnya teman-teman. Nah ini di Italia gitu kan. Misalkan teman-teman punya perusahaan di Italia gitu ya. Nah, kalau teman-teman punya perusahaan di Italia, berarti ini udah masuk ke information atau udah masuk ke data gitu. Tapi kalau teman-teman di Indonesia, ini masih the wings of internet. Kita nggak di Italia gitu ya. Kenapa data ini ada gitu ya? Ini nggak terlalu relate sama kita. Tapi ketika kita coba gali lagi stealer malware. Stealer malware itu apa? Terus habis itu terjadi di mana saja? Kita di internet pasti ada datanya. Kita gabungkan satu informasi dari satu tempat dengan tempat lainnya. Kita tambahkan, saling tambahkan informasinya itu. Nah, akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan dari intelligence ini. Apakah perusahaanku juga kena dampak stealer malware gitu ya? Kita kalau udah lihat sampai level intelijen ini, artinya kita udah melihat keluar dan lihat ke dalam. Kita lihat keluar, oh ada stealer malware, yang terdampak mana aja. Kita lihat ke dalam, ada nggak signature dari stealer malware-nya? Ada nggak sebuah serangan yang membuktikan bahwa perusahaan kamu tuh kena stealer malware? Kalau misalkan ada, nah itu intelijen. Kalau misalkan teman-teman bisa menjawab itu ya, pertanyaan di luar dan pertanyaan di dalam, itulah intelijen. Dan itulah yang akan membuat, yang akan menjadi decision making teman-teman. Oh ternyata perusahaanku kena stealer malware gitu ya. Akhirnya ya kita harus ganti semua username password yang ada di perusahaan. Kita harus se-ekstrim itu kalau kita level security, semua ganti. Ini juga pernah terjadi ya, di Cisco sendiri pernah terjadi ya, yang kalau teman-teman pernah dengar yang yang pakai ini ya, yang dia masuk pakai akun Google-nya seseorang ya. Di akun Google-nya ada synchronize, ada password yang tersinkron melalui browser. Kemudian password Google-nya itu kena sama penyerang. Kemudian si penyerang itu pakai username password yang ada di sana untuk masuk VPN Cisco. Gitu. Terus semua karyawan ganti password. Gitu. Ganti password pun 3 kali ya. Dalam 3 bulan 3 kali ganti password gitu. Wah, ini banget. Lumayan chaos juga. Teman-teman bisa baca juga beritanya itu di luar dan di internet ya. Dan menurut saya pada saat itu Cisco itu punya incident response yang bagus. Jadi penyerangnya itu kedeteksi ketika dia mau mencoba lateral movement, itu kedeteksi, di cut, koneksinya di cut, dibersihin semua user ganti password gitu. Jadi dia nggak sampai dapat aset yang penting kayak data customer atau apa, itu nggak dapat ya. Cuman di tengah ketahuan cut gitu. Itu salah satu insiden respons yang baik gitu ya. Nah, tentu saja kita bicara metrik kalau itu. Nah, sekarang kita masuk ke teknisnya ya, tentang Wazoo. Wazoo ini ya, ya teman-teman udah belajar lah tentang SIEM ya. Terus mungkin teman-teman baru dengar nih tentang XDR ya. Tapi overall Wazoo itu dipakai untuk proteksi server ya. Ini untuk nanti lebih ke deteksi, ke respon, sama ke deteksi apa tadi? Deteksi, respon, dan recover. Nah, deteksi, respon, recover, kemudian bisa dipakai bahkan ke level kontainer sekalipun itu bisa ya. Nah, itu kontainer kan itu kayak level terkecil banget dari sebuah server ya. Satu server itu mungkin bisa punya 8 kontainer. Kita bisa deteksi sedetail mungkin menggunakan Wazoo sampai kontainer terkecil. Nah, SIEM teman-teman udah belajar ya di CyberOps, itu dipakai untuk koleksi alert dari mana-mana ya. Ada fungsinya di sini untuk threat detection, investigation, threat hunting, kemudian response and remediation activities. Kemudian XDR ini yang baru ya, jadi dia menyatukan beberapa produk gitu ya.
product security itu digabungkan jadi satu, menjadi SaaS based atau software as a service, satu kesatuan yang operasional dan mudah untuk dipakai gitu. Nah, ini makanya nanti Wazoo karena dia mudah untuk diinstal, terdiri dari komponen-komponen yang kecil, kemudian disatukan, itu bisa masuk ke dalam XDR ini. Penampakan awal Wazoo kayak gini ya. Mungkin teman-teman juga pernah lab ya di CyberOps. Teman-teman dapat yang semacam ini kan. Kalau udah lab di lab berapa ya? Chapter 23 atau 24 itu ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita masuk ke setup Wazoo dulu ya. Topologinya seperti ini. Kita bagi jadi dua aja. Central komponen sama agen. Central komponen itu yang kanan, yang besar ini. Agen itu yang kiri. Central komponen itu terdiri dari manager, indexer, dan dashboard. Itu sebagai pengepul lah istilahnya. Dikumpulin semua jadi satu di sini, di terpusat gitu. Semua log, semua insiden yang terjadi itu dikumpulin jadi satu di satu lokasi, satu server gitu ya, biar mudah. Kemudian yang namanya agen itu bisa jadi server, bisa jadi smartphone teman-teman, bisa jadi laptop teman-teman, itu bisa diinstal sebuah agen. Agen ini nanti tugasnya ngelapor ke sentral. Gitu ya. Kalau misalkan teman-teman petani bawang gitu misalkan ya, petani bawang, teman-teman di sini teman-teman bertani bawang itu di agen ini, kemudian dimasukin ke pengepul gitu ya. Gitu aja lah gampangannya. Anggap bawangnya itu adalah log gitu ya. Jadi teman-teman bertani gitu kan, ngumpulin, kemudian dikumpulin di satu lokasi. Nah, di pengepul kayak gitu aja. Terus requirement-nya menurut saya cukup lumayan ini ya, requirement-nya. Kalau di deploy di cloud itu wow. $110 per bulan. Lebih bahkan. $110 itu buat CPU sama RAM-nya ini. Sorry. $110 itu buat 4 CPU dan 8 GB RAM. Itu $110 ya. Kalau sekarang kita 16.000 lah sekarang ya. Kalau misalkan kita beli kayak gitu kan ada markup-nya sedikit ya dari bank itu. Jadi totalnya 1,7 juta ya. Terus ditambah 50 GB storage itu 1 giganya itu ini mungkin bisa berapa ya? 50.000 kali. Sebulan 50.000 ini. 75.000 gitu. Lumayan ya, hampir 2 juta buat satu server. Dan itu agennya hanya 1 sampai 25 ya. Kalau agennya besar lagi, wah, CPU-nya besar lagi, storage-nya besar lagi gitu. Nah, ini ya untuk requirement-nya. Tapi teman-teman bisa install ini di VirtualBox teman-teman. Kalau punya di Ubuntu teman-teman. RAM-nya cukup 4 GB aja karena teman-teman kemungkinan sih kalau di dalam sana ya nggak pakai server itu agennya itu cuman satu ya si server itu sendiri gitu. Jadi nggak butuh besar-besar gitu. Kita bisa pakai 4 GB RAM gitu. Kalau cobain aja pakai 4 GB jalan deh. Aku udah nyobain soalnya. Di ini ya di dalam virtual mesin jalan. Terus tapi 4 GB itu mepet parah ya. Kita cuma dapat free RAM 117 MB doang gitu ya. Dan sisanya ini kita ambil dari cache atau buffer gitu. Cache atau buffer itu istilahnya ya memori yang dipakai bersama gitu ya. Kalau misalkan nggak dipakai nanti dipakai program lain gitu. Ya kayak gitu. Nanti ada Linux punya cara sendiri buat ngerilis gitu ya. Oh ini program yang nggak penting ya udah karena RAM-nya kepenuhan kita cut, kita pakein ke program yang lebih penting gitu. Tapi total yang benar-benar free cuma dapat 117 mega nih. Nah, instalasinya cukup mudah ya. Ini cuma satu baris ini adalah instalasinya gitu ya. Curl S0 kemudian HTTPS Wazoo ini ya. Teman-teman bisa akses nanti di ini ya. Di dokumentasinya aku kasih di dalam video ini ya, atau aku buat yang hadir online sekarang mungkin aku taruh di situ ya. Nah ini silahkan aja di ini diakses. Instalasinya buat central server hanya 2 step, hanya 2 step. Ya, copy paste aja udah bisa nih, copy paste ini kemudian tinggal login nanti gitu aja, copy paste kemudian buka browser login udah selesai.
Makanya praktis banget untuk pakainya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau jadi pengepul gitu ya, mau jadi pengepul atau jadi sentral yang benar-benar sentral yang diakses oleh banyak petani bawang, teman-teman nanti ini ya buat satu password gini ya. Ini passwordnya contohnya please 123, tapi jangan pakai ini, please jangan pakai ini di server teman-teman yang skalanya besar. Tapi kalau misalkan hanya di virtual machine, no problem lah, karena nggak diakses internet. Nah, di sini terus habis itu tinggal restart aja nih, kalau optional sih ini kalau teman-teman pingin jadi pengepul. Terus di sini untuk agennya, jadi agennya itu ya si petani bawangnya itu ya, kalau misalkan dia ingin registrasi ke pengepul bawang, maka dia tinggal memasukkan perintah ini, gitu. Nanti mungkin teman-teman pakai yang APT ya, ini masih pakai IAM ini. IAM ini kan berbasis Red Hat. Mungkin teman-teman nanti pakai yang APT. Kemudian ini kalau misalkan di Windows, tadi yang Linux, ini di Windows juga bisa. Itu juga hanya 2 perintah kayak gini dan emang gampang banget untuk ininya. Makanya. Nah, sedikit spoiler di sini. Aku spoiler sedikit ya. Kalau kita lagi coba untuk mendeploy satu server di sini supaya ini ya teman-teman mungkin belum dapat akses username passwordnya ya, karena kita masih di level testing gitu ya. Kita testing dulu. Ini resource-nya nggak seberapa, jadi kalau teman-teman di sini ada total berapa orang nih, 142 login langsung, saya nggak bisa demo gitu ya, jangan login dulu ya. Besok aja, besok coba kita coba buat memberikan akses ini ke seluruh peserta magang gitu. Jadi teman-teman bisa nyoba langsung di servernya yang ini ya. Kemudian di sana juga aktif, saya nyerangin server ini loh, supaya nanti keluar itunya, keluar apa kayak recordnya gitu. Nah ini ya, kita coba masuk. Di sini tulisannya not secure gitu ya, bukan artinya ini tidak aman ya. Karena di sini menggunakan self-sign certificate. Self-sign certificate itu adalah sertifikat digital, tapi tanda tangan sendiri gitu ya, nggak pakai pihak ketiga. Jadi nanti tulisannya HTTPS, tapi tulisannya not secure. Gitu. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya, di sini coba teman-teman, ini aku ke dalam server Wazuhnya. Ini aku di dalam server Wazuhnya pakai SSH. Aku coba lihat dulu ya, di sini ada satu log. Nah gitu ya. Kira-kira kalau teman-teman dapat kayak gini, gimana nih pendapat teman-teman? Teman-teman bisa lihat apa yang terjadi nggak di sini? Ini apa ini? Ini apa ini? Terus ini apa nih? Ada yang tahu? Coba boleh ngomong atau di lewat chat. Ada yang tahu apa yang terjadi di server ini dengan melihat kayak gini, dengan melihat log ini? Apa yang terjadi di sini? Ini apa nih? Ini apa nih? Ini aku tunjuk satu nih. Iya, benar sekali Mbak Restia. Tentu saja Mbak Restia. Ada brute force. Ini brute force. Kecatat semua di sini. Ini log ya, ini log SSH. Jadi aku buka port SSH-nya, terus aku lihat apa yang terjadi di sana. Ada brute force nih. Jadi ada percobaan mengakses SSH dengan nama user Steam dengan password dengan alamat IP ini 152.136.235.236, dia pada port 35290 gitu. Gitu. Kemudian nggak hanya itu ya, banyak sekali ya brute force-nya ini. Ini ada berapa ya brute force-nya? Ini ada invalid user Hadoop nih, ada yang nyoba Hadoop nih. Kemudian ada yang nyoba username user nih, IP address-nya sekian gitu. Nah ya ini karena SSH-nya dia nyoba pakai autentikasi, tapi aku di sini kebetulan pakai private key gitu ya.
untuk aksesnya. Jadi nggak aku buka untuk ini ya, nggak aku buka untuk username password. Ini ada percobaan nih, P lagi ya dari ini. Nah, ya yang namanya log kayak gini ya di Linux itu di mana-mana tersebar. Kita kalau bayangin aja kita kalau mau defend gitu ya, kita disodorin kayak gini. Ini tolong coba dari log SSH ini mana brute force yang berhasil gitu. Ayo gimana? Jangan. Total berapa baris? 3.200. Kita mencari satu bukti dari 3.200 baris di dalam outlog ini untuk mencari mana SSH yang berhasil gitu. Apakah ada SSH yang berhasil ataukah gagal semua nih SSH gitu ya. Kita masa scroll satu-satu gitu ya. Sebagai defensif? No. Jangan pakai cara seperti itu. Karena log itu nggak hanya SSH aja. Nanti kalau teman-teman yang punya web server, misalkan menggunakan Apache, Nginx, itu juga generate log. Kita punya Nginx gitu, berarti udah dua yang harus kita lihat, outlog sama Nginx log. Kemudian teman-teman yang punya FTP, ada lagi lognya. Teman-teman pakai PM2, ada lagi lognya. Gitu. Makanya kita butuh satu visualisasi yang tersentral dan mudah untuk digunakan, dan itu jadilah Wazuh ini. Lihat di sini. Kita bisa lihat apa yang terjadi. Misalkan kita ingin lihat ada SSH, mungkin SSH. Nah, ini yang tadi teman-teman lihat pada itu ya yang nggak terbaca ini ya. Ini digrafikkan oleh Wazuh. Lihat ini digrafikkan. Kemudian di sini ada SSHD attempt to log in using a non-existent user gitu. Terus kita bisa bahkan lihat ya, ini ya, user gitu kan. Kemudian dari IP sekian gitu. Nah, terus coba yang benar-benar untuk password guessing gini ya, yang benar-benar dia nyoba brute force gitu. Oh ini invalid user dari ini. Nah nanti di beberapa lokasi kita bisa lihat ya ininya lokasi yang nge-brute force. Coba aku ini di atas ada filteringnya, sebenarnya kita bisa atur filteringnya. Ini aku atur selama 24 jam ya. Jadi yang terjadi pada hari ini gitu kan, atau kita bisa pada minggu ini gitu kan. Tapi lognya nggak terlalu banyak karena ini baru di setup kemarin ya. Gitu. Uang bos, uang mahal ini. Oke. Kita bisa cari yang level 10 gitu kan. Nah, di sini ada yang level 10 ya, artinya ini udah termasuk yang dianggap berbahaya. Terus di sini ada ini nih kelihatan nih dari ini ada beberapa percobaan ke user nih ya. Oh, ini cuman mencoba login aja. Tapi nggak diselesaikan gitu ya, cuman dibuat menggantung. Mungkin bisa dipakai untuk denial of service. Coba yang kelihatan dia nge-brute force. Sebenarnya brute force semua sih kalau di sini ya. Coba kita lihat lagi di sini today. Terus kita ambil yang level 10. Itu ini cuman ada satu ya. Cuman ada sekian ya, kayaknya kemarin tuh banyak ya. Coba di switch aja. Oh iya, ada beberapa kan ya. Ada non-existent user, ini ya. Dia nyoba Oracle, gini ya. Kemudian IP address-nya ini, gitu ya. Kita bisa lihat dari mana, Hong Kong, dari Hong Kong. Lokasinya juga kelihatan, tapi lokasi ini dari IP address-nya ya. IP address yang didapatkan kan ini yang melakukan brute force. Dia mencoba beberapa nih, Oracle, local host, Oracle ya, dia coba Oracle lagi,
admin dia coba, kemudian nih dia coba admin lagi gitu kan, coba admin lagi dan seterusnya gitu. Terus di sini juga kita bisa lihat ada teknik gitu ya, karena sekali lagi ya yang namanya kayak gini kita bisa bikin penyerang itu kena mental dengan kita share TTP, dan ini kita bisa lihat nih tekniknya ada nomor T1190 gitu, T1190 di sini exploit public facing application. Dia nyoba untuk melakukan serangan ke SMB, kalau di kasus kita itu SSH gitu. Terus grupnya yang menggunakan ini attacker group yang menggunakan ini ada Volatile Cedar, UNC 2452. Nama UNC ini kalau misalkan belum dikasih nama gitu ya, dia dikasih UNC gitu, atau apa ya ini unknown lah istilahnya, unknown 2452. Ada si Roke, Operation Wakal, Night Dragon di sini. Ini namanya ini adalah penyerang-penyerang yang biasa menggunakan ini. Sini ada yang dari Chinese, dari China, kemudian ada China lagi ya. Kebanyakan dari China nih untuk menggunakan exploit public facing application. Kemudian ada mitigasinya juga. Gimana cara kita mitigasi? Vulnerability scanning, update software, privilege escalation, network segmentation. Kemudian di sini ada yang berbasis ini ya, OWASP, CWE yang lebih ini lagi. Kemudian software yang bisa dipakai untuk melakukan eksploitasi ada SQL Map, Sorfeng, Hafiz, gitu ya. Kemudian taktiknya ini masuknya ke dalam initial access gitu ya. Nah, gitu. Kita bisa ini ya, enak banget nih kita pakai Wazoo ini udah ada modulnya, ada modul untuk melihat MITRE ATT&CK kayak gimana. Coba kita lihat dari MITRE ATT&CK ini kita bisa lihat ya per agennya gini ya. MITRE teknik per agen gitu ya. Ini taktiknya ini apa? Ternyata relatif sama ya. Paling besar ini ya dari initial access taktiknya. Ini udah berbasis MITRE ATT&CK ya, artinya kita udah bergelut langsung ke framework. Makanya framework itu tadi kita bahas pertama karena itu penting untuk tahu MITRE ATT&CK supaya kita bisa klasifikasi serangan itu. Serangan ini dipakai pada fase apa? Initial access, pada fase eksploitasi atau yang lainnya gitu. Oke. Nah, oke. Nah, ini ada dari Kak Hendra ya. Di sini ada identifikasi intrusi brute force. SSH kan portnya 22, lognya itu port 507 sekian. Oh, maksudnya yang ini ya. Coba kita lihat lagi. Ini ya, contohnya ya. Ini portnya pakai 45769 gitu ya. Perlu diketahui bahwa port ini adalah port di sananya, di penyerangnya, bukan port kitanya. Kalau port kita pakai port 22. Tapi 45769 itu adalah port penyerangnya. Dia pakai port sekian. Jadi kita kan biasa bicara tentang kombinasi kombinasi IP address dan port. Gitu. Jadi IP address-nya yang penyerang itu menggunakan IP address-nya ada di 6462.197.240, kemudian portnya ada di 45769. Itu. Ini port penyerangnya, bukan port kitanya. Kalau kitanya pakai 22. Tapi kalau port penyerangnya 45769 dan beberapa yang lain tadi. Itu kan port yang bebas digunakan ya. Port yang bebas digunakan untuk melakukan apapun koneksi gitu. Portnya itu di rentang kalau nggak salah 10.000 ke atas deh, aku agak lupa gitu. Kalau udah 10.000 ke atas itu udah ini ya. Iya, ini port penyerangnya. Port si penyerang yang terbuka untuk koneksi ke port 22 itu. Jadi kan kombinasinya itu soket ya istilahnya, soket. Jadi port teman-teman pernah penasaran nggak kenapa di server ini aku punya server, kemudian servernya itu port 22, port yang terbuka hanya 22, tapi aku bisa nerima traffic dari banyak tempat. Itu gimana itu? Aku dulu penasaran akan hal itu, kayak web
portnya 80, tapi yang akses ada 10.000 orang. Kok bisa gitu ya? Bukannya satu port itu hanya bisa diakses satu orang. Dulu aku pertanyaan besar itu. Ternyata di dalam jaringan komputer ada istilah yang namanya socket. Kalau teman-teman tahu ya socket ya. Jadi socket itu adalah menggabungkan IP address pengirim dan portnya dengan IP address penerima dan portnya. Contohnya IP address pengirim ini, misalkan pengirimnya ini, pengirim. Kemudian portnya yang tadi 45908 lah misalkan. Kemudian ini akan dikoneksikan pada server, misalkan servernya itu ada di 1111, kemudian port 22 gitu. Mereka itu akan dikoneksikan dan dijadikan identifier untuk berkomunikasi satu dengan lainnya. Jadi ketika, atau aku pakai port 80 aja ya, web aja yang sering dipakai. Jadi ketika ada yang lain nih, dari misalkan IP address-nya itu misalkan 1015 gitu kan, dia masih bisa connect gitu ya, soalnya dia punya identifier yang lain gitu, misalkan kayak gini. Nah, gitu. Jadi ada koneksi gitu ya antara IP address port pengirim dan IP address port penerima. Gitulah istilahnya. Ini istilahnya namanya adalah socket. Jadi yang namanya server itu bisa melayani banyak sekali traffic gitu. Karena adanya socket ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ada lagi nih, misalkan dari 10 20 gitu ya. Kemudian portnya pengirimnya itu adalah 60.000, dia akan koneksi lagi ke 80 gitu. Jadi si server si server kan harus bisa menjawab gitu kan. Dan jawabannya itu nanti diarahkan ke port berapa gitu kan. Jadi kalau misalkan si server ini menjawab request-nya, itu nanti kan akan kayak gini ya. 80 diajukan ke arah IP address ini, dibalik gitu. Nah, ini. Jadi dengan tahu port pengirimnya, si server tahu bagaimana dia membalas traffic tersebut. Diarahkan kemana? Diarahkan ke port berapa? Gitu. Kalau misalkan si server mengarahkan ke port ini, nggak nyambung gitu, nggak nerima sana, nggak nerima balasannya. Dia harus dikirimkan ke port yang terbuka pada ini si pengirimnya. Gitu. Itu adalah socket. Jadi kalau di sini ini, kalau yang besar-besar ini ya sampai 5 digit kayak gini, ini adalah port pengirim. Ini adalah port pengirim. Ini adalah port bebas yang bisa dipakai untuk kebutuhan apapun gitu ya. Ketika kita ingin melakukan koneksi. Gitu kalau teman-teman ini dibahas di CCNA kemarin sebenarnya. Cuman porsinya tuh kecil sekali ya. Coba teman-teman mungkin ingin menggali lagi tentang ini. Gitu. Kemudian kita kan ini ya, kita udah dapat ini ya untuk deteksi ini ya. Coba sekarang kenapa kita nggak brute force sendiri gitu ya? Ini udah di Kali Linux gitu kan. Tadi itu apa, Wazoo magang. Teman-teman bisa akses kok ini. nslookup wazoomagang.site, IP address-nya ini ya. Coba kita brute force SSH-nya, kita pakai Hydra kalau mau brute force. Hydra, kemudian username-nya misalkan kita pakai admin, kemudian password-nya kita ambil dari word list gitu ya. User share word list, kemudian pakai rockview aja lah, rockview txt. Kemudian di sini IP address-nya, ini IP address-nya, kemudian SSH, kemudian udah. Ini kita mau brute force ini. Coba, mungkin aku agak salah ya. Aku verify lagi. Aku verify lagi. Agak lupa. Hydra ini macam-macam nih untuk ini ya. Oh, bukan U, L man ini. Beda-beda soalnya. Tiap tools beda-beda caranya. Nah, ini kita brute force ini.
Oh, ternyata langsung does not support password authentication gitu. Gitu ya. Dia langsung tahu gitu. Tapi kita bisa coba ya, kayak nyoba lah, misalkan SSH admin at ini ya, gitu ya. Nggak bisa ya, nggak bisa ya. Coba kita terus, iya ini autentikasinya pakai public key gitu. Jadi kita itu tadi dipental, kepental gitu ya, si Hydra-nya itu ketika kita brute force itu kepental karena ini menggunakan public key. SSH teman-teman itu bisa autentikasinya bisa dua. Yang disarankan itu pakai kombinasi public private key yang saya lakukan sekarang. Jadi kalau di brute force mental semua brute force-nya karena kita nggak pakai username password untuk masuk ke sana. Gitu. Jadi coba ya kita lihat sekarang jam berapa? 21.06. Kelihatan nggak ya? Coba refresh dulu. 21.05 kita lakukan brute force. Nah, ini ada nih kita. Dari ini IP address saya nih. IP. Nah, ini ya, 3673.122.123. Pas toh? Kedetek ya. Kedetek ya. IP address-nya kedetek ya ini. Jadi kelihatan nih dari Gunung Kidul bilangnya. Tapi aku nggak di Gunung Kidul ya. Nih, dia ini 36 nih ya, pas ya IP address saya sekian. Terus di sini dia mencoba ya username admin. Tadi kita kan brute force-nya ini ya. Nah, ini ya, admin ini ya. Admin kita pakai username-nya admin nih. Kebaca itu di sana. Oh. Ini ya, kebaca semua ada di sana. Tuh. Kebaca. Terus di sini port saya yang saya pakai buat nge-brute force. Tuh. Kelihatan ya di sini. Jadi saya belum melakukan eksploitasi yang besar-besaran ya ke sini. Rencananya sih aku bakal buat sebuah agen yang aku eksploitasi besar-besaran sampai ngambil database gitu ya. Ngambil database terus aku pengen lihat di sini deteksinya tuh kayak apa. Nah, nanti ini masih dalam proses development ya teman-teman. Nanti teman-teman ya semoga bisa akses gitu kan. Semoga teman-teman bisa akses, nanti kita blast ke Kominfo supaya menaikkan kapasitas servernya supaya bisa diakses 300 orang magang gitu. Ya, kapasitasnya mungkin baru bisa 10 orang kali ya sekarang. Kalau diakses lebih dari itu nanti ini break itu. Nanti aku minta buat naikkan kapasitas servernya. Jadi teman-teman juga misalkan nih mau nyerang, siapa yang punya Kali Linux itu ya, coba aja serang ke situ. Nanti brute force-nya kedeteksi ya. Ini nih, perintah brute force-nya ini aku kopikan gitu. Coba aja. Coba aja nanti kedetek gitu. Dari Kali kalau ada atau dari Linux, sembarang Linux bisa. Kalau misalkan menggunakan public key, kita lebih secure dari brute force karena kepental nanti. Gitu. Cara membuatnya itu mudah di Linux. Jadi kita bisa pakai SSH keygen gitu ya. Terus manual dulu nih, aku lupa man SSH keygen itu mana ya? Pakai -d kalau nggak salah itu. Atau aku pakai Ctrl L aja. Keygen. Oh, belum kelihatan ya. Gimana ya? Coba kita lihat sheet-sheetnya. Aku agak lupa sih. Jarang dipakai soalnya. SSH Keygen. Ini dari ssh.com nih kelihatan. Teman-teman selalu bisa searching ya. Ini biasanya. Ini -t ecdsa gitu ya.
itu algoritmanya dulu. Jadi SSH keygen kemudian minus T gitu ya. Terus di sini mau ininya, ini algoritmanya mau pakai apa ini? DSA, ECDSA, ECDSASK, ED255 dan lainnya ya. Gampangannya gini, kalau teman-teman pakai device lama pakai RSA aja, terus dikasih bitnya 4096, sini ya. Misalkan aku pakai RSA, terus ini kalau device lama kayak gini ya, 4096, biasanya kayak gitu. Kita pakai RSA, old method gitu ya. Kalau yang baru di sini ada ECDSA ya, menggunakan elliptic curve. Jadi di sana enkripsinya jauh lebih sederhana dan juga secure. Kalau RSA ini lumayan berat karena key-nya besar 4096 gitu. Jadi kayak gini ya, SSH keygen minus T RSA gini ya. Coba aku spesifikasi outputnya ya, gimana ya? Coba lagi. Aku lihat di sini. Cara spesifikasi outputnya. Minus F. Minus F. Minus F. Tes gitu ya. Tes gitu. Nah, nanti di sini teman-teman sebenarnya bisa nggak pakai password gitu. Tapi saya sangat sarankan sebagai orang security pakai password di sini karena di sini akan jauh menambah keamanan lagi pakai password di sini. Misalkan aku kasih password ABC aja. Tes gitu ya. Di sini ada tes dan tes pub ini ya. Jadi aku coba brief gitu ya. Terus move tes tes pub gitu. Oke. Oh, move tes dot pub terus brief gitu ya. Sorry ya agak lama nih. Jadi brief S lagi. Nah, di sini adalah kombinasi public dan private key. Sebenarnya kayak gini nggak boleh ya. Kalau di production nggak boleh kita sampai baca sampai ininya kelihatan. Ini namanya private key. Jangan sampai kayak gini kebaca sama orang. Jangan sampai ini dikirimkan juga. Jangan. Tapi di sini karena untuk testing aja dan ini kuncinya nggak aku pakai, jadi kita bisa perlihatkan kayak gitu ya. Ini tadi kita menggunakan SSH keygen itu membentuk dua public private key gitu ya. Ini private key-nya dan ini tes.pub gitu. Gitu. Nah, buat ini ya, ya aku pakai lah, nggak apa-apa ya. Aku pakai dulu. Di sini terus nanti kita ubah di sini cd ssh terus habis itu vim ya, vim ssh autoreski gitu ya. Nanti aku pakai sekali terus aku delete ya. Ini aku bagi. Kalau teman-teman capture tadi private key-nya, teman-teman bisa login ke server ini. Jadi buat login-nya itu ssh minus i coba ns lookup lagi wazuh magang site ini terus ssh minus i kemudian pakai ininya private key-nya yang tadi di dalam sini ada private key namanya tes. Terus habis itu kita masukin di sini username-nya namanya Ubuntu.
terus passwordnya ABC. Nah, udah masuk. Gitu. Kita nggak pakai password gitu. Challenge-nya nggak pakai password, tapi pakai private key. Gitu. Private key-nya adalah yang ini. ls-l. Nah, private key-nya adalah yang ini. Kalau kita buka tes gitu, nah ini dia private key-nya. Kita challenge pakai ini, terus habis itu jadi nggak bisa di brute force teman-teman, karena ininya untuk login kita harus punya ini, kita harus punya panjang ini dan password supaya kita bisa login ke server. Jadi nggak bisa di brute force, gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa baca ya di ininya. Iya, passwordnya jangan lupa dicatat juga di password manager. Terus sekarang aku delete key-nya biar nggak dipakai. Soalnya gawat banget tuh kalau dipakai key-nya, kan aku capture online nanti. Kalau ada yang nge-capture bisa login itu. Gitu. Udah aku delete sekarang key-nya. Jadi nggak ke authorize lagi. Jadi teman-teman mau pakai ini udah nggak bisa. Gitu ya. Itu buat keamanan sih, buat keamanan servernya. Ya nanti mungkin teman-teman makin lama makin makin nyoba lagi. Nah mungkin ada yang udah nyoba brute force nih ke sini. Coba kita lihat. Ada mungkin dari teman-teman yang nyoba perintahnya itu ya. Ini ada yang sukses tadi karena aku login ke sana, jadi ke detect di sini, ke detect di Wazuh dari Gunung Kidul Indonesia ya, IP addressku ya 122.123. Terus ada yang nyoba brute force nggak tadi? Brute force is dead. Siapa nih? Dari Jakarta. Ada yang nyoba nih dari Jakarta teman kita. Terus ini ya. Aku tampan sekali, siapa nih yang nyoba tadi? Oke. Terus di sini aku tampan sekali. Nyoba lagi. Aku tampan. Kedetek ya jadi di sini. Nah, ini tadi ya kalau kita nih ada aku tampan berapa kali nih? Ya, thank you ya udah nyoba. Thank you banget yang udah nyoba. Kita membuktikan bahwa di sini ini ada yang mencoba admin dari ini. Thank you ya. Kita membuktikan di sini bahwa ini tuh bisa mendeteksi gitu. Ini bisa mendeteksi brute force yang teman-teman lakukan. Dan di sini kalau misalkan aku kembali lagi ke dalam slide-nya, di sini kembali ke dalam slide, itu kita ada di bagian detect gitu ya. Kita ada di bagian detect. Kita punya visibility sekarang. Dengan menggunakan Wazuh kita tahu server kita diapain sama orang. Kita ini ya, kita nggak pasrah gitulah. Server kita di brute force orang kita bisa lihat. Itulah visibility. Dan itu pentingnya deteksi. Sekarang masuk ke respon gitu ya. Masuk ke respon. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kayak gitu ya, ada get access gini ya. Ini tuh lumrah di internet. Kita punya server baru up 5 menit udah di brute force. Ini lumrah di internet dan artinya kalau kita punya pengamanan yang bagus dan kita tahu ya bahwa server kita itu nggak bisa di brute force, kita nggak usah respon kayak gini. Ini nggak usah direspon. Gitu. Hal ini tidak perlu direspon karena di sini hanya deteksi aja. Kita mungkin ingin mencari yang lebih mengerikan lagi, yang kita mungkin ingin mempersiapkan diri ke hal-hal yang lebih berbahaya lagi gitu ya. Malah aku lebih takut kalau misalkan ada authentication sukses gini. Ada authentication sukses gini. Nah, ini yang ngeri gini. Artinya mungkin ada orang yang dapat ini kita. Kita mungkin ingin pastikan ya di sini. Di sini ada yang login pakai SSH tadi ya, saya yang aku buat tim tadi. Di sini dari ternyata IP addressku. Jadi aku nggak ini aman gitu.
Nah, di sini bisa kelihatan kalau misalkan kok ada yang login ke server gitu dan sukses, kemudian kita nggak tahu siapa, nah kita perlu takut di sana. Tapi kalau misalkan hal yang tadi ya, hal brute force itu lumrah di internet itu udah, kita mungkin nggak perlu respon berlebihan gitu. Mungkin kita implement aja fail to ban gitu ya, IP tables gitu untuk IP address yang melakukan scanning tadi. Dan ini ya, lucunya itu adalah ini IP address ini mungkin ya. Kita bisa cek sebenarnya reputasi IP-nya gitu ya di IP abuse DB gitu ya. IP abuse DB. Nah, kita masukkan IP address-nya. Nah, ini. Oh, ternyata nah ini. Di sini ada ini ya, database IP address tersebut ya. Si 134, 122, 186, 152 yang nyerang kita di sini ya. Ternyata dia dari rak IP konsultansi gitu ya. Data center hosting transit ini sering banget kena serang, terus habis itu dipakai untuk nyerang server lain. Dan di sini kelihatan ya, dia ternyata melakukan brute force SSH seperti yang dilakukan ke server kita. Nah, ini teman-teman bisa cek dari IP abuse DB. Tuh, silahkan dicek. Jadi dari Wazoo ini kita punya visibility yang bagus. Siapa nih yang nyerang kita bisa blokir IP-nya. Secara otomatis bahkan kita bisa blokir, kita bisa buat sistem otomatisnya. Misalkan kita menggunakan file to ban ini ya, file to ban ini. Dia bisa otomatis nge-reject IP address kalau dia melakukan beberapa kesalahan login brute force gitu. Nah, ini boleh dipakai, itu udah otomatis itu nanti. Untuk blokirnya otomatis gitu. Itu respon. Yang blokir tadi respon berarti ya. Artinya server kita nggak boleh sampai di brute force, kita respon dengan file to ban. Gitu. Nah ini karena berhubung kok sudah ini ya, sebenarnya banyak banget yang bisa kita explore di sini. Aku bahkan bisa coba eksploitasi, kemudian coba ada lognya di sini apa enggak gitu ya. Tapi karena waktunya udah terlanjur malam, nanti silakan teman-teman yang punya pertanyaan di ini dulu dimasukkan ke dalam chatting. Terus kita lanjutkan, di sini masih ada sedikit ya tentang security analyst dan SIEM ini ya. Kita anggap aja tadi Wazoo itu adalah SIEM ya, Security Information Event Management. Dia bisa mengumpulkan beberapa jejak serangan dari berbagai lokasi, bahkan dari berbagai host, berbagai kontainer disatukan di dalam Wazoo sentral tadi ya, pengepul bawang tadi ya. Nah, jadi ini akan relate dengan beberapa SIEM ini ya, Wazoo ini itu digunakan oleh beberapa job di cyber security. Contohnya incident response itu pakai Wazoo, kemudian security analyst itu pakai Wazoo. Jadi yang dilakukan security analyst ya kurang lebih kayak tadi ya. Dia memverifikasi sebuah serangan. Ini beneran serangan yang berbahaya apa enggak buat kita? Apakah kita bisa kena apa enggak? Jadi SIEM itu membuat sebuah visibility yang bagus atau penglihatan yang bagus terhadap server kita. Security analyst atau security engineer bisa lihat dari tadi ya lognya itu, lihat dari recordnya dari SIEM-nya itu. Dia tinggal lihat di sana aja, nggak perlu sampai oprek sampai dalam gitu. Kecuali kalau dia ingin membuktikan lebih lagi atau dia ingin melakukan digital forensik baru turun ke log. Tapi kalau enggak, kalau misalkan dalam kondisi normal, lihatlah dashboard tadi terus-menerus. Kemudian kalau misalkan di sini kan ada di sini ya level 12 or above alerts ya, yang 12 ini yang maksudnya berbahaya. Nanti dia akan terdaftar di sini. Nah, kita mungkin ingin segera respon nih kalau misalkan ada level 12 ini tiba-tiba ada satu gitu ya, respon langsung. Karena di situ terbukti ada sebuah serangan yang mana itu berbahaya. Menurut Wazoo berbahaya untuk server kita. Kita wajib respon nih kalau yang level 12.
gitu ya. Kemudian kadang security analyst kan itu ada levelnya ya. Kalau misalkan kita di level yang paling dasar, kita yang baru junior, kita ngelihat itu aja. Kita ngelihat log kayak tadi, memastikan beneran ada serangan apa enggak. Kalau misalkan ada serangan yang masuk, kita escalate, kita lempar ke orang yang senior, gitu. Kita lempar ke yang senior, biar yang senior itu memverifikasi, kemudian memperbaiki lebih lanjut, gitu. Nanti ada jenjangnya sih kalau di sini. Nanti pada suatu saat setelah mungkin 2-3 tahun, teman-teman bisa melangkah ke jenjang senior tadi, si incident responder tadi, yang udah senior. Kemudian namanya itu ya, namanya SIEM itu macam gitar, teman-teman. Harus di stem. Kenapa di sini harus di stem gitu ya? Karena adanya ini positif dan negatif. Teman-teman coba pernah dapat nggak ini di cyber ops gitu ya, di bagian akhir nih kalau nggak salah ya, ada yang istilahnya true positif. Jadi true positif itu emang ada sebuah kejadian dan kedeteksi oleh SIEM kita. Oke, best case lah, tapi nggak se-best case yang true negatif, nggak ada kejadian dan nggak ada deteksi di Wazoo. Itu true negatif. Tapi yang bahaya adalah false ini. False positif itu ngada-ngada. Si SIEM-nya ngada-ngada. Jadi nggak ada serangan, tapi di SIEM itu muncul satu alert serangan. Nah, fine tuningnya nanti di arah yang false ini. Jadi kalau yang udah true positif sama true negatif udah oke ya. Tapi kalau ada false positif dan false negatif, apalagi false negatif nih ya, berarti ada kejebolan dan nggak kedeteksi oleh SIEM, sangat berbahaya ya. Kita fine tuningnya di sini, kita stem di sini. Jangan sampai terlalu banyak false positif, karena false positif itu bisa membuat kerja kita overload, beneran. Kalau ini aja aku satu server loh, false positifnya ada berapa tadi? Aku login sendiri SSH ke server, keanggap serangan, gitu kan? False positif kan? Kemudian yang berbahaya kalau false negatif di sini, kita perlu analisa nih, kita perlu sebuah audit terus-menerus terhadap sistem SIEM kita. Makanya stemnya di sini, dan stemnya ini butuh grup yang besar dan grup yang memang ahli untuk benar-benar membuat SIEM ini menjadi cocok di organisasi kita. Jadi kalau dari banyak cerita dari teman-teman ya, kalau misalkan yang namanya STEM atau fine tuning di SIEM itu berbeda-beda tiap perusahaan. Ada yang suka, oh nggak apa-apa lah false positifnya kayak gini, oke-oke aja. Ada yang nggak suka banget sama false positif, jadi benar-benar dihilangin false positifnya. Gitu. Setiap perusahaan berbeda. Nanti tergantung seniornya, tergantung kebiasaan dari perusahaan tersebut, tergantung dari bisnis prosesnya. Kalau bisnis prosesnya lebih kritikal, contoh bank gitu ya mau nggak mau kita juga ada false positifnya juga nggak masalah ya, karena kita butuh di sana, kita butuh visibility yang lebih. Tapi kalau misalkan kita hanya level startup, mungkin kita fine tuning di false positifnya kita kurangin gitu. Jadi gitu ya, tiap perusahaan bakal beda-beda gitu. Iya, itu dia. Karena di bank ini rentan ya, banyak fraud, banyak kritikal lah istilahnya di sana. Kita bank itu kan ngejaga hajat hidup orang banyak ya. Soalnya kan bisnisnya itu adalah bisnis kepercayaan nasabahnya. Jadi benar-benar SIEM ini bakal membantu ya, dan butuh di fine tuning sekali di level bank. Jadi mungkin itu dulu untuk yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Kita mungkin ada ya 1-2 pertanyaan boleh lah. Wow, langsung 3 nih. Dibabat sama Mas Hendra kuotanya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung disampaikan di bawah. Coba. Ada 3 pertanyaan.
Oke. Pertama kita lihat satu persatu ya. Yang pertama alasan kenapa pakai Wazoo gitu. Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya banyak sih yang lebih bagus dari Wazoo. Nah, gitu ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Itu juga tergantung ya. Nama-nama yang terkenal seperti yang teman-teman pakai di CyberOps itu Security Onion itu punya nama sendiri. Kemudian ada ILK, Elasticsearch, Logstash dan Kibana itu punya nama sendiri. Kemudian juga ada yang berbayar tuh. Kayak contohnya Splunk itu berbayar ya. Terus IBM Radar berbayar ya. Nah, alasan utama pakai Wazoo itu menurutku adalah pertama open source. Jadi teman-teman bisa deploy itu gratis itu ya. Teman-teman bisa pakai di virtual mesin teman-teman, kemudian teman-teman udah dapat full powernya dari Wazoo gitu ya. Nggak perlu lisensi apa-apa udah dapat full power gitu. Cuman ya teman-teman fine tuning sendiri ya, namanya open source, kita yang effort sendiri. Kalau misalkan teman-teman kayak pakai Splunk gitu kan, teman-teman bayar itu kita udah tinggal pakai gitu kan. Recordnya udah diperbagusin, false positifnya juga kurang gitu kan, lebih kecil gitu dan sebagainya. Alasan utama jelas open source. Kemudian instalasinya itu menurutku dibandingkan dengan yang lain itu jauh lebih mudah Wazoo. Kalau misalkan kita pakai ELK stack gitu ya, Elasticsearch, Logstash, Kibana, kita harus buat Logstash-nya, kita harus install Kibana-nya, kita harus install Elasticsearch-nya, kita install sendiri file bit-nya, paket bit-nya, dan sebagainya. Kita install sendiri manual. Kalau Wazoo itu udah satu komen aja udah bisa. Jadi istilahnya kalau menurutku ya untuk entry level silahkan coba Wazoo dulu karena kita bisa langsung praktis langsung atau praktek langsung ke deteksinya. Bukan kita bergelut di instalasi tapi kita langsung bergelut di deteksi. Nah, oke. Itu ya untuk jawaban pertama. Kita rangkum jawaban pertamanya adalah karena open source dan karena instalasinya mudah. Kenapa menggunakan Wazoo? Dan Wazoo ini sistemnya itu nanti masuknya ke SIEM ya, bukan lagi IDS ya. IDS ya salah satu komponen di sana untuk membentuk lognya gitu ya. Jadi Wazoo ini nanti lebih ke SIEM-nya. Untuk dashboard gitu ya. Dashboard kita melihat gitu ya. Si security analyst melihat dari dashboard tersebut. Jadi Wazoo sebenarnya di sana. Berbicara tentang Zero Day ya. SAL 4G apakah ada yang mitigasi awalnya mencegah? Oke. Kalau zero day ya, menghandle zero day itu cukup rumit ya. Kalau buat teman-teman yang nggak tahu zero day itu adalah sebuah celah yang belum ada obatnya, belum ada patch-nya sama sekali. Jadi celah itu ada di situ, tapi vendor itu belum melakukan patch atau belum menutup celahnya. Dan karena kita pakai vendor tersebut, celahnya itu ada di server kita. Itu zero day. Singkatnya adalah vulnerability atau celah yang belum ada obatnya. Jadi untuk zero day ini, gimana cara kita menghandle-nya? Kita harus sering-sering atau keep tunes dengan komunitas. Yang pertama itu, dengan kita punya akses ke komunitas cyber security, kita bisa dapatkan informasi-informasi terkini mengenai zero day tersebut. Kebetulan ya, kalau misalkan kita pernah handle zero day gitu ya, kalau kita ikut komunitas yang bagus itu nanti ada cara untuk nutupnya. Jadi itu semacam unofficial gitu ya, sebuah cara untuk menutup celah secara unofficial. Jadi belum ada patch-nya tapi kita bisa tutup. Misalkan dengan menggunakan firewall kita tutupnya, atau kita menggunakan contohnya kita menggunakan ini ya yang namanya Yara itu ya, Yara Rules itu kalau misalkan teman-teman pernah dengar Yara ini ya. Kita bisa buat sistem deteksi di Yara ini. Ya, coba teman-teman cari aja ya namanya Yara ini.
Ini kita bisa membuat sistem deteksi dari signature dan behavior. Ini efektif buat deteksi zero day. Kita bisa langsung buat Yara rules begitu ketika ada zero day. Jadi kita bisa buat satu deteksi dengan informasi dari komunitas. Gitu. Bentuknya kayak gini. Ini udah masuk behavior base. Jadi dia bisa mendeteksi dari karakteristik serangan. Namanya zero day itu kan teknik serangannya kan ada ya. Teknik serangannya seperti itu gitu ya. Jadi kita bisa buat secara manual Yara rules-nya, kemudian kita implement, kemudian kita bisa deteksi langsung pada hari itu juga. Nah, ini makanya gunanya ada komunitas gitu. Kita bisa manual pakai Yara ini. Terus ini juga udah masuk behavior, jadi terkadang ada zero day yang sekarang ada zero day sekarang ya. Sekarang ada zero day. Kemudian udah di patch. Kemudian ada zero day lain di software lain. Itu bisa kedeteksi pakai rules yang lama karena Yara ini udah behavior, udah melihat dari karakteristik serangan gitu. Sehingga kedeteksi gitu. Jadi bagus kalau kita bisa menggunakan Yara ini. Kemudian ini untuk zero day ya, ini cocok banget. Terus dari segala serangan yang ada Mas Blue Team, apakah kita memang diajarin protect defense aja? Semisal ada WAF, IP tracker. Oh gitu ya. Maaf Mas, paham nggak Mas maksudnya Mas? Oh, Kalau nggak paham mungkin semacam boleh. kita bikin ini ya, attackernya itu kena mental gitu maksudnya. Iya Mas, jadi Mas mungkin kedeteksi gitu loh Mas. Ayo kamu mau ngapain nih gitu Mas. Oh Apakah iya. boleh Mas? Apakah ethical dan apakah dilegal kan Mas? Kalau caranya seperti itu Mas. Misal kita punya nih Mas, kita punya skill buat menunjang hal kayak gitu Mas. Oke, ini udah kalau ini ya, ini ada sebelum aku jawab itu ya, kita di dunia cyber security, terutama yang di Blue Team, itu udah ada satu ini lagi ya, cyber apa ya namanya? Jadi dia fungsinya itu untuk membuat si attacker itu kesulitan sekali buat nyerang kita. Itu namanya adalah aku lupa istilahnya. Kayak misalkan port dua-duanya kita pindah ya, SSH kita pindah ke port lain, kemudian port dua-dua kita taruh informasi palsu mengenai SSH gitu ya. Terus kita taruh honeypot juga di sana, itu kan membuat attackernya males gitu. Dia merasa udah bisa, PHP ternyata yang diserang honeypot gitu. Gitu. Ada caranya ya, aku lupa namanya. Cyber deception. Iya, baru ketemu namanya. Cyber deception. Coba nih ya. Nah, ini adalah sebuah teknik untuk proaktif cyber defense yang bahkan kita bisa attack balik penyerangnya gitu. Kita bisa serang balik penyerangnya. Nah, ini diharapkan kita punya apa ya, keuntungan dan membuat Blue Team itu makin menyenangkan gitu. Kita hack balik penyerangnya kan seneng banget gitu. Ada berbagai macam ya untuk cyber deception ini. Mungkin teman-teman ingin search di sana. Tapi di sini ada ini ya, apakah ethical apa enggaknya itu menjadi abu-abu Mas sebenarnya. Aku pernah ikut komunitas, ada yang bilang, "Oh ya udah hack aja" gitu. Tapi ada komunitas lagi yang bilang, jangan, kita harus main aman gitu ya. Kalau misalkan kamu mau ngerjain attacker ya kita bisa kerjain sampai level ini. Soalnya nanti kita bisa kena undang-undang gitu ya. Harusnya yang kena undang-undang si penyerangnya, malah yang Blue Team-nya kena undang-undang gitu kan. Takutnya kan gitu. Jadi masih grey Mas, masih abu-abu. Tapi ya kita sangat sarankan main aman aja lah kalau di cyber security, oke? Oke, terima kasih Mas Ismail atas insight-nya Mas. Maaf ya Mas, aku banyak pertanyaan soalnya ya menarik aja Mas. Oh iya iya iya. Makasih Mas. Ya, nggak apa-apa Mas. Aku senang kalau banyak yang nanya. Apalagi langsung di bom ini 3. Wow. Ngetiknya udah dari tadi nih Mas. Iya kan? Oke. Oh ya, presensi sekali lagi sini aku ini ya presensinya itu ya.
Nah, gitu ya. Iya, nanti teman-teman bisa ke komunitasnya. Oh, ada komunitasnya nih. Wah, boleh dong Mas di-share dong komunitasnya dong. Nah, ini ada yang mau share komunitas nih buat Zero Day. Boleh nih. Ya, tadi honeypot itu ya masuklah honeynet gitu ya. Ya, honeynet itu salah satu bentuk cyber deception gitu. Kita bisa lihat yang dilakuin penyerang itu apa aja. Kayak kita lihat CCTV gitu lah. Ini orang ngapain ya di serverku ya gitu ya. Kayak gitu lah nanti. Kita bisa live bareng-bareng gitu ya. Orang-orang cyber defense-nya kita, oh ayo kita nonton bareng. Server kita lagi diserang gitu. Itu kalau honeynet gitu. Oke. Itu ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi nih. Honeynet ini kita bisa, kalau misalkan mau, kita bisa satu sesi sendiri untuk membahas Honeynet ini. Untuk menjebak ya. Sebenarnya enggak, persepsinya tuh kadang salah gitu ya. Ini buat jebak attacker. Jadi kemarin kalau aku lihat dari beberapa security expert yang bilangnya expert gitu, bilangnya BPJS kejebolan. Kejebolan tuh kenapa? Karena nggak punya honeypot gitu ya. Bukan karena honeypotnya gitu ya. Karena framework tadi, proteksi, deteksi, respon, dan recover. Apakah dia mainkan itu? Apakah dia mainkan framework itu? Sebenarnya kan itu kan inti dari cyber security yang defensif. Bukan honeypotnya, tapi frameworknya. Apakah jalan apa enggak gitu. Jadi terkadang kalau kita lihat dari berita-berita banyak yang apa ya, yang dia bukan orang security tapi udah ngomong ke berita gitu ya, mengaku security expert kemudian menyarankan honeypot buat jebakan gitu ya. Sebenarnya lebih dari itu. Honeypot itu lebih dari sekedar jebakan. Itu adalah eh, sebuah lokasi di mana kita bisa mempelajari gimana teknik serang dari seorang hacker gitu. Kita bisa dapetin malware-nya yang dimasukin ke server kita bisa dapat itu dari honeypot itu. Ketika dia injekin malware-nya kita ambil, kemudian kita analisis. Besok kita nggak bisa kena malware itu lagi kan? Kita udah punya antibody gitu. Honeynet tuh lebih dari sekedar jebakan itu. Itu bisa jadi sebuah intelijen juga gitu ya, bukan untuk jebak aja. Bukan untuk jebak, itu bisa jadi sebuah intelijen buat kita kalau kita punya komunitas yang bagus. Itu ya, data is new oil gitu kan istilahnya. Kalau kita bisa gather banyak data, kemudian kita bisa dari data itu kita bisa ekstrak tadi ya menjadi sebuah intelijen, itu bisa membuat kita itu punya decision making yang bagus. Istilahnya kan data driven decision making gitu. Kita mengambil keputusan dari data gitu ya. Data diubah jadi informasi kemudian jadi intel buat kita. Dan tadi honeypot, honeynet bisa dipakai untuk itu, bisa dipakai untuk gathering malware apa sih yang sering dipakai sekarang gitu kan. Kita bisa bikin antibody di jaringan kita dengan kita menganalisis malware yang dimasukkan ke dalam honeynet atau honeypot. Banyak sih. Cyber security luas sekali ya. Nggak, umur hidupku ya, misalkan aku hidup 60 tahun ya, nggak bisa aku mendalami semua cyber security, nggak bisa. Dalam banget, luas banget gitu. Nanti teman-teman pilih aja ya satu domainnya teman-teman. Teman-teman minatnya di mana? Ini aku berikan perspektif defensive security ya. Perspektif defensive security. Nanti kalau offensive beda lagi ya. Ada sedikit perbedaan mindset orang defensif sama ofensif gitulah. Ada sedikit ya. Itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Udah hampir jam 10 ya, nggak kerasa. Seru banget sesinya, banyak teman yang nanya dan pertanyaannya oke-oke. Ini Mas Hendra ditunggu nih ya, katanya mau ada komunitas nih, mampir ke sini. Silahkan kalau mau di-share komunitasnya ya. Atau misalkan teman-teman mau kumpul-kumpul ya, aku seneng banget kumpul-kumpul gitu. Kumpul-kumpul security, silahkan
silahkan kotanya misalkan nanti kalau misalkan kebetulan pas aku ke kota tersebut aku kabarin ke teman-teman aku ada di sini gitu, siapa yang mau kumpul gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Ya oke. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk sesi yang menyenangkan ini. Terima kasih ya, terima kasih Mbak Resti ya udah menemani sampai akhir ya, dari awal sampai akhir Mbak Resti ya, benar-benar ya. Terus juga terima kasih ke teman-teman mahasiswa magang MBKM yang juga udah bisa ini ya, udah bisa sampai di level ini ya. Teman-teman berarti udah menyelesaikan CCNA dan CyberOps ini ya. Ini pastinya big hit banget buat teman-teman karena materi dari CCNA dan CyberOps itu nggak main-main ya sulitnya. Jujur aku juga dulu sertifikasi CyberOps pertama aku gagal loh. Gagal aku sertifikasi pertama gitu. Tapi no problem ya, kita punya waktu, kita tahu di mana kita bisa memperbaiki diri gitu. Itu yang terpenting di cyber security. Kalau teman-teman bisa terus memperbaiki, tahu di mana letak salahnya, dan ini yang merupakan elemen penting di cyber security. Ini elemen penting ya untuk belajar dari kesalahan. Oke, kita nggak apa-apa kena sekarang, tapi jangan sampai besok kita kena serang dengan teknik yang sama atau teknik yang lebih bagus lagi. Kita udah tahu lokasi salah kita. Dan kadang aku merasa mindset cyber security yang seperti ini nggak terlalu kompatibel ya di beberapa tempat, di beberapa organisasi, perusahaan gitu ya. Karena kita harus mengakui kesalahan kita itu loh, yang kadang orang tuh belum mampu sampai level itu. Kita mengakui dulu kesalahan itu di mana, kemudian kita perbaiki itu di situ. Jadi ya itu ya, kayak gitu ya. Nanti mindset teman-teman harus mindset yang belajar gitu ya. Sampai sekarang pun aku masih belajar. Sampai sekarang aku masih belajar. Nggak ada kata selesai belajar buat cyber security karena ancaman itu selalu datang, selalu berganti, silih berganti, dan selalu baru. Ya itu sedikit pesan aja. Dan ini Mas Hendra udah mengirimkan ya, arisansecurity.id. Silahkan buat teman-teman yang ingin bergabung ya ke komunitasnya Mas Hendra ini ya. Langsung nih di endorse nih di sini ya. Nih ya. Komunitasnya udah besar nih ya. Oke, bahkan ininya banyak juga ya. Oke, banyak banget ini ya. Udah banyak webinarnya. Nah, oke. Jadi Ya, ini Mas. Oh, sorry. gimana? Silakan Mas. Itu sorry ya Mas, intermezzo sedikit, promosi nih. Oh Kebetulan ya. itu komunitasnya udah sejak 2017. Nah, itu sampai sekarang ini itu dari kampusku sih Mas. Kebetulan sampai sekarang ya kita masih keep touch ya. Jadi walaupun kita udah kerja atau ada yang masih maba, itu ya kita sama-sama bahas buat ngumpul buat sekedar ngobrol tentang security ini. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang ini ya masih keep in touch. Jadi ya dengan adanya komunitas ini ya bisa membantu kita nih teman-teman dalam mempelajari suatu hal, terutama kalau ini kan di cyber security-nya gitu sih. Ya, Terima kasih Mas. Ya, benar banget. Gabung ke komunitas ya. Gabung ke komunitas itu nomor 1 di cyber security. Soalnya informasi yang nggak ada di internet itu udah ada di komunitas dulu. Kamu jadi orang pertama yang tahu lah di internet lah gitu ya buat informasi tersebut. Nah, ini salah satunya nih arisan security. Kalau ada yang tanya kenapa nih? Ada yang tanya kenapa nih, Mas? Satu pertanyaan lagi nih. Kenapa arisan namanya? Mungkin lebih ke apa ya Mas ya? Kita kan ngobrol ya Mas ya. Kalau di Jogja kan udah aja tuh ngesek tuh. Ngesek. Nah, kalau di kami ya arisan ya intinya cicat aja, sering ngobrolin ya ngalor ngidul gitu. Gitu sih Mas, mungkin Mas. Oh ya, aku mau tanya lagi, ada iuran arisannya juga nggak, Mas? Apa Mas? Ada iuran arisan nggak? Oh, enggak lah Mas. Enggak Mas, cuma namanya aja Mas buat Oh ngobrolin iya. ngalor ngidul gitu. Oke, siap. Ya, jangan lupa ya ini ya. Teman-teman bisa coba mulai gabung nih dari sini, komunitasnya rekan-rekannya Mas Hendra nih. Iya, soalnya biasanya emak-emak yang arisan.
Ya udah, malam yang panjang ya teman-teman buat belajar. Thank you semua yang udah hadir. Kita tutup dulu untuk sesi ini. Buat yang belum presensi, ini sekali lagi aku kirim link presensinya dan recordingnya saya stop. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Mas, terima kasih Mas Ismail. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak. Ya.